به تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Baiklah kepada para akhwat dan juga ikhwan, para orang tua dan juga para pendidik, rahimakumullah. Kembali kita akan melanjutkan sesi yang kedua. Nah, kali ini kopi breaknya pakai es teh ya, biar tak panas, biar dingin. Ya, insya Allah ya. Nah, mudah-mudahan suasananya juga menjadikan dingin. Kenapa? Karena yang kita bahas ini adalah melihat fenomena yang terjadi pada para remaja kita. Berbagai macam permasalahan yang ada, baik para peserta didik kita atau mungkin anak kita. Maka perlu sekiranya bagi kita untuk membahas tentang recovery, yakni perbaikan karakter berbasis fitrah ini. Kemudian para ikhwan dan juga para akhwat rahimakumullah, kita melanjutkan. Maka pada sesi yang kedua ini adalah inti daripada poin daripada recovery ini. Ya. Maka tadi yang pertama telah kami sebutkan makna daripada recovery. Jadi makna daripada recovery itu adalah perbaikan. Ya. Jadi yang dimaksud dengan recovery adalah pemulihan kembali kebaikan yang sebelumnya dirusak dan dikembalikan lagi menjadi baik. Apa sebabnya anak kita menjadi anak yang tidak tumbuh dengan mestinya? Kenapa anak kita itu batil dulu akhirnya tidak bersamaan? Apa jawabannya? Apa tadi jawabannya? Apa? Nah, jawabannya adalah karena salah kepengasuhan. Nah, bagaimana kita hendak memperbaikinya? Nah, ini kita bahas. Ya, bagaimana kita memperbaikinya? Ya. Jadi tadi telah disebutkan recovery masalah. Yang dilihat adalah titik permasalahannya. Nah, berbeda dengan recovery karakter. Yang kita lihat adalah potensinya. Jadi kita menumbuhkan kembali fitrah yang tidak tumbuh pada masa emas sebelumnya. Maka kita akan jelaskan sedikit tentang makna daripada fitrah. Apa itu fitrah? Ya. Maka sebelum kita bahas, ada orang yang mereka menangani kenakalan anak itu dengan berbagai macam. Ya. Ini apa? Memperbaiki kenakalan remaja ini yang sering dilakukan pakai apa? Bagaimana caranya? Memperbaiki kenakalan anak misalkan, memperbaiki kenakalan remaja. Biasa sering dilakukan dengan apa jemaah? Hah? Nah, kekerasan, hukum. Salah dikit dihukum. Enak. Ini para pengasuh musyrif, ya tak? Betul tak? Betul tak? Betul tak? Betul kan? Nah, ada pernah dapat tahu anak mengasuh santri dan menjadi bidang kesantrian. Tidak pernah menghukum anak masa bersalah sampai sekarang. Dulu kalau santri anak tak sholat subuh, anak marahkan, anak suruh jalan buaya, bayangkan. Jalan buaya jemaah dari mana? Dari asrama ke masjid. Gimana jalan buaya? Tiap bangga dulu kita seperti itu. Astagfirullah. Inilah letak kesalahan kita. Maka terkadang memperbaiki akhlak itu dengan kekerasan. Apakah seperti itu? Maka dia nanti fase-fasenya. Atau misalnya dengan memperbanyak nasihat terus. Coba kita tanya mereka yang remaja itu, kita tanya, pacaran itu boleh atau tidak? Maka mereka akan menjawab tidak boleh. Lah kenapa masih pacaran? Mau nikah tapi tak mampu. Inilah namanya badal tapi belum akhir. Ini kalau laku ya tak? Kalau laku dia. Kalau tak laku, bagaimana dia melampiaskan? Dengan pornografi, bapak dengan pornografi.
dengan porno. Kenapa yang namanya porno itu tidak mesti lihat, mohon maaf, jadi atau kapannya ya enggak? Ya dan hal ini bisa diakses dimanapun, termasuk di HP. Waliyadzubillah. Nah, di sinilah ada tak permasalahan. Ketika ada anak yang nakal, misalkan memperbaiki kenakalan remaja, itu bagaimana? Apakah tadi dengan memberikan nasihat yang banyak? Apakah ditertibkan? Ya, ataukah di pengawasan? Semua diawasi. Nah, ini permasalahannya kalau diawasi ini, ya ada pemaksaan. Ya tidak disentuh dengan hatinya. Akhirnya apa? Ketika ada ustadznya, masya Allah, semuanya rapi, semuanya tertib. Tapi ketika ustadznya tak ada, nah ribut semuanya. Seperti bahasa kita apa? Anak ayam kehilangan ibu. Ini terjadi fakta ini, ya, fakta. Ya. Atau tadi penindasan, atau misalkan tadi hukuman. Ya. Sehingga adalah istilah bisa karena terbiasa. Ya enggak? Pernah dengar istilah ini? Bisa karena terbiasa karena dipaksa. Betul kan masalah ini? Benarkah yang seperti ini? Maka untuk apa wahai para orang tua, apakah kita suruh anak kita paksa? Ketika dia sudah baligh, bang, kalau sholat bang ayat tempeleng. Dia takut tidak sholat. Ketika kita tidak ada, dia tak sholat. Kenapa? Karena kita menyadarkan dia dengan apa? Kekerasan, dengan fisik, tidak dengan hatinya. Ya. Maka di sini kita akan menceritakan dulu ya, dalam waktunya cukup. Lihat bagaimana Rasulullah SAW memberikan recovery kepada sahabat yang imannya lemah, bahkan yang belum ada keimanan. Makanya bagi anda wahai para ayah, wahai para bunda, ketika kita hendak memberikan recovery, perbaikan karakter kepada anak kita atau kepada anda wahai para tatilah, para pendidik, para musyrif atau musyrifah, kalau anda hendak memperbaiki karakter peserta didik anda, lihat ini anak ini imannya sudah kuat atau belum? Misalnya santri baru, misalkan ya enggak. Nah, bagaimana menangani santri baru agar betah di pondok? Ini ya dulu permasalahan. Karena ada beberapa pengalaman, ada santri anak dulu nangis terus. Kapan tak nangis ketika makan? Ibu ya, ketika makan tak nangis. Habis makan nangis lagi. Ustaz mau balik, Ustaz rindu orang tua Ustaz. Tadi bagaimana? Sikap kita melakukan pendekatan psikologi kepada anak ini. Maka kita jadikan diri kita ini sebagai seorang ayah, meskipun kita ketika itu belum menikah. Nah, bagaimana kita ajak jalan-jalan? Jadi subhanallah, ini coba yang diperhatikan, kalau ada santri yang nangis, ajak jalan-jalan, beli KFC misalkan. Ya, kalau di Pontianak banyak ya tempat wisata. Tempat wisata sebenarnya Keraton. Jadi nggak usah sampai kedengar sama santri ya, enggak. Nanti dia buat pula ya, enggak. Ya. Maka ketika kita melakukan pendekatan dari hati ke hati, subhanallah, jamaah, masuk nasihat kita jamaah. Demikian juga pemuda, kalau seandainya kita memberikan nasihat dengan apa, dari hati ke hati, subhanallah, kalau dia sudah kena nasihat kita, seperti apa sapi dicocok dengan apa? Hah? Hidungnya dicocok dengan apa? Tadi tidak, kemana aja kita ikut dia. Contoh misalkan Ustaz, gimana Ustaz, anak jatuh cinta kepada seseorang, orang aja misalkan. Kita yakin orang ini imannya sudah kuat atau belum? Sudah sering ceramahkan, tidak boleh pacaran, haram, seperti ini. Akhirnya lari tak ada sama kita, lari. Dia pindah kepada yang lain. Pada Ustaz yang lain, Ustaz, anak ini cinta dengan, anak ini jatuh cinta. Oh bagus ya akhi, jatuh cinta ini bagus ya, kenapa? Normal bagus, tapi dengan sabar dan ikhlas kan. Kamu ini sama jenisnya tak? Makanya hati. Maka kita semua kan kita arahkan. Nah inilah tugas anda wahai ayah, wahai bunda. Makanya ketika anak kita sudah baligh, seharusnya itu dia dekat sama orang tuanya. Maka dalam pola pengasuhan anak dan anak laki-laki dan wanita itu berbeda. Tidak sama kita mengasuh anak laki-laki dan anak wanita. Anak laki-laki itu kita asuh sebagai apa? Penanggung jawab, seperti para al-anbiya, bekerja keras. Kalau anak wanita seperti apa? Ya seperti apa?
wanita-wanita yang telah dijamin masuk surga seperti Khadijah, ya, seperti Maryam, yang Allah sucikan. Ya, kita bangkitkan tentang masalah kewanitaan mereka. Nah ini, ya, maka tidak di sini kita bahas. Maka kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan recovery kepada sahabat yang imannya belum tumbuh. Maka lihat dengan akhlak jamaah, subhanallah. Maka demikian juga Anda, wahai para ayah, wahai para bunda, ya nanti akan kita sebutkan contoh ya. Maka yang pertama kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangkitkan atau Nabi memberikan recovery kepada sahabat yang belum tumbuh keimanannya dengan apa, dengan akhlak mulia. Kita sebutkan. Ya, kisah yang pertama adalah kisahnya Sumamah bin Uthman Al-Hanafi. Yang di dalam PDF itu halaman berapa? Coba lihat. Halaman 23. Ya. Maka bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merecovery sahabat yang memiliki apa? Imannya tidak tumbuh, seperti apa? Kisah Sumamah bin Uthman. Ada siapa? Ada tahu siapa Sumamah ini? Sumamah ini, ikhwan, dia adalah panglima perang kelas kakap. Nah, ya, kelas kakap ini. Yang panglima perang kelas kakap yang apa? Yang memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, musuhnya Nabi. Nah, akhirnya suatu peperangan dia tertangkap. Kalau antum gimana? Kalau ada orang yang mau bunuh antum, tertangkap dia gimana? Balas juga enak, bunuh juga enak, iya. Tapi kalau Nabi tidak demikian, subhanallah. Maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwasanya Sumamah bin Uthman ditangkap, maka Nabi Nabi perintahkan kepada sahabat untuk melawannya dan jangan dibunuh Sumamah. Akhirnya Sumamah ini diikat di tiang Masjid Nabawi. Maka datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lihat subhanallah bagaimana akhlak Nabi. Ini kita contoh di wahai para ayah dan bunda, para pendidik. Apa yang Nabi lakukan? Nabi tidak melakukan apa-apa kecuali Nabi bertanya. Nabi bertanya toh, apa kata Nabi? Mada indaka ya Sumamah. Apa kata Nabi? Wahai Sumamah, bagaimana kabarmu? Ya. Bagaimana keadaan wahai Sumamah? Nabi tanya gitu jemaah. Apa kata Sumamah? Subhanallah, masih congkak dia, masih sombong dia. Apa dia bilang? Dia mengatakan, faqala indi ya Muhammad khairun, katanya. Wah, sombong dia. Wahai Muhammad, katanya, aku dalam keadaan baik. Dengan congkaknya. Siapa tadi? Sumamah. Apa dia mengatakan? Dia mengatakan 3 hal. Dia mengatakan, in taqtul badami. Kalau engkau tidak membunuh diriku, dia tahu dia salah. Dia tidak. Kenapa? Dia adalah orang yang sering memerangi Nabi, bahkan panglima kelas kakap mau membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, wahai Muhammad, katanya, kalau engkau tak membunuhku, maka sungguh darahku terhormat. Bayangkan, sombong ini? Sombong. Kemudian yang kedua, wa in tun'im ala syakirin. Nah, yang kedua, kalau engkau memaafkan aku, inilah yang aku harapkan dan aku akan bersyukur kepadamu. Wa in kunta turidul mal. Dan kalau seandainya engkau menginginkan harta, maka akan aku berikan harta tersebut sebagai tebusanku. Apa yang dilakukan? Nabi lihat, Nabi meninggalkan siapa tadi? Sumamah untuk sholat. Besoknya gitu lagi Nabi tanya, ma indaka Sumamah, kata Nabi. Ditanya sama. Wahai Muhammad, katanya, aku dalam keadaan baik. Kalau engkau hendak membunuhku, maka darahku terhormat. Kalau engkau hendak membebaskan, itulah yang kuinginkan, dan aku akan menjadi orang yang bersyukur kepadamu. Kalau engkau ingin harta, akan aku tebus diriku dengan harta yang banyak. Nabi ditinggalkan. Besok gitu lagi ya Nabi 3 kali, subhanallah.
3 kali ya. Kalau kita sudah kita terpeleng kita. Kalau tidak macam kau terpeleng. Tapi Nabi tidak jemaah, subhanallah. 3 kali Nabi, 3 hari Nabi mengatakan indah Fatimah. Pas hari ketiga besoknya masuk hari keempat, apa yang dilakukan oleh sahabat kepada Nabi? Bebaskan siapa? Sumamah. Semua sahabat hanya Rasulullah. Ini orang yang memusuhi kita ya Rasul. Ya, maka mereka taat semuanya sahabat. Akhirnya apa? Dibebaskan. Subhanallah jemaah. Akhirnya apa? Berlari sampai berlari semua kemana? Ke Kurma. Apa dilakukannya? Dia mandi dan masuk Islam. Dia lari menghadap Rasulullah. Dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah. Inilah akhlak Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan sikap Nabi menunjukkan akhlak, hatinya melunak. Nah, ini memberikan apa? Memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya anak yang belum tumbuh keimanannya, maka kita harus senantiasa berbuat baik kepada mereka, tidak dengan kekerasan. Salah dikit anaknya nangis terpeleng, ya, anaknya nangis kasih api, ya tak Bu? Betul Bu? Ya. Nah, nanti akan kita bahas juga ya, tapi bukan sekarang ya tak? Ya. Sebenarnya ketika anak sudah kecanduan HP dan salahkan anaknya ya tak? Padahal ibunya yang salah, ayahnya salah. Ya. Nah, kisah yang kedua adalah masuk Islamnya manusia yang dia diberikan harta oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada seseorang datang kepada Nabi. Apa yang dilakukan? Dia minta 1 ekor kambing. Apa yang Nabi kasih jemaah? Apa yang Nabi kasih? Nabi kasih. Apa yang Nabi kasih? Berapa ekor kambing? 1 lembah Nabi kasih. Subhanallah. 1 lembah kambing. Nah, ambillah semuanya itu masih gitu. Bukan lakinya sukanya. Ya, untuk kita sudah. Minta 1 dikasih apa? 1 lembah. Berapa banyak 1 lembah? Banyak. Akhirnya apa? Dia pulang ke kampungnya. Apa dia mengatakan? Ya kaumi, wahai kaumku, katanya aslimu. Masuk Islam kalian semuanya katanya. Masuk Islam kalian. Kenapa? Fa inna Muhammadan yu'ti ata'a man la yakhshal faqr. Wahai kaumku, katanya masuk Islam kalian semuanya. Jadi apa? Muhammad telah memberikan sesuatu kepadaku yang dia tak takut miskin. Perhatikan, dia masuk Islam, dia mengatakan apa? Muhammad telah berikan dia harta. Tidak, akan tetapi apa? Muhammad telah memberikan sesuatu kepadaku sehingga dia tidak takut miskin. Ya, pikirannya adalah bahwasanya Rasul itu adalah orang yang paling dermawan. Bayangkan, minta 1 ekor kambing dikasih 1 lembah. Ada orang yang seperti ini? Anda mau minta 1 kambing juga? Subhanallah ya. Ya, Masya Allah. Maka akhirnya apa? Kaum masuk Islam semuanya, masuk Islam semuanya. Ya, subhanallah. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah bagaimana Rasulullah itu memperbaiki orang-orang penduduk Taif. Sebagaimana telah kita katakan, bagaimana Nabi apa? Berdakwah di Taif ya tak? Ada yang dilakukan? Nabi mendapatkan hinaan, celaan, bahkan perlakuan fisik yang mereka berikan kepada Rasulullah, sampai-sampai Nabi itu berdarah kakinya. Ya, sehingga Nabi SAW singgah di satu kebun. Maka datanglah malaikat. Dia mengatakan mereka itu, wahai Muhammad, kalau seandainya engkau memerintahkan kepada kami untuk membalikkan ya gunung ini kepada penduduk Taif, akan kami lakukan. Apa kata Nabi? Subhanallah. Yang aku harapkan, kata Nabi, adalah apa? Biar ada di antara keturunan mereka masuk ke dalam Islam. Subhanallah. Ini adalah poin yang pertama, bagaimana Nabi mengubah karakter itu dengan apa? Dengan sentuhan apa tadi? Hati. Makanya jadi permasalahan kita ini adalah bagaimana kita menyentuh hati anak kita. Maka mendidik dengan hati. Ya, bukan dengan kekerasan, bukan dengan paksaan. Ya, maka ini perlu proses. Ya. Kemudian yang kedua adalah Nabi memperbaiki karakter orang yang dia telah beriman, tapi apa? Jahil, bodoh. Maksudnya apa? Sifat karakter bakat itu belum muncul. Seperti apa? Kisah seorang pemuda yang apa? Yang kencing di masjid. Ya tak?
Ya, datang masuk ke Masjid Nabawi lalu dikencing, maka sahabat semuanya. Apa kata Nabi? Biarkan dia, biarkan kata Nabi. Selesai budak itu kencing, maksudnya orang itu kencing, sahabat pula disuruh siram. Ya nak, kan luar biasa ini tak? Harusnya dia yang salah, tapi ada sahabat ini disuruh siram. Siram kata Nabi, bisa para sahabat. Akhirnya apa dia berdoakan? Apa doakan kebaikan untuk dia dan Rasul saja, sahabat tak usah. Subhanallah. Akhirnya apa Nabi ingatkan bahwa siapa? Rahmat Allah itu tidak terbatas. Maksudnya apa? Jangan kau batasi rahmat Allah. Kemudian apa lagi? Nabi mengajarkan, Nabi memperbaiki apa? Seorang pemuda yang meminta izin untuk berzina, bayangkan jemaah. Ya, subhanallah. Seorang Nabi didatangi seorang pemuda dan minta izin untuk apa? Untuk berzina. Wahai Rasulullah, bolehkah aku minta izin untuk apa? Kata Nabi, untuk berzina katanya. Maka Nabi mengajak dia berpikir, bernalar. Makanya jemaah, para akhwat dan juga ummahat, para ikhwan dan juga para bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, ya, maka ketika anak kita usia 7 sampai 10 tahun dan fitrah pembelajarannya belum tumbuh, maka kita gunakan dengan nalar, ajak dia dialog. Maka subhanallah ya, para ayah, para bunda, ketika anak anda sudah sampai 7 tahun, anak anda telah sampai 7 tahun, perintahkan untuk sholat. Kalau dia tak mau sholat, nasihatkan agar dia bernalar. Kak, cobalah kakak sholat kak. Kakak tahu tak, kakak sholat, Allah sayang sama kakak. Kakak akan melakukan kebaikan, kakak akan mendapatkan kebaikan. Kalau kakak tak sholat, kakak tidak mendapatkan kebaikan. Akhirnya aku pikir nanti, kalau anak sholat, anak mendapatkan kebaikan. Kalau tidak sholat, tidak mendapatkan kebaikan. Akhirnya apa? Dia semangat untuk sholat. Nah, inilah adanya dialog antara orang tua kepada anaknya. Tidak hanya sekedar disuruh sholat, nak sholat nak, sholat nak. Tidak adanya dialog. Ya, seperti itu. Kemudian sikap Nabi, ya, dengan orang yang beriman dan berilmu. Ketika dia melakukan kesalahan, bagaimana Nabi memberikan recovery, perbaikan karakternya, bagaimana jemaah? Dengan sikap yang keras. Diperhatikan, dia sudah beriman dan apa ini? Berilmu. Bagaimana sikap Nabi keras? Ini menunjukkan di dalam pengasuhan anak ada waktunya kita lembut dan ada waktunya kita keras. Tidak lembut semuanya. Hanya tak sholat. Sholat kena daknya. Ya, anaknya keluar malam. Katanya. Ya. Ini sama juga. Atau sebaliknya keras semuanya. Seperti apa? Apa? Pendidikan. Apa yang biasanya dilakukan, apa yang di sistem keras dan tegas. Militer ya, iya. Bangun semuanya. Ada ustadznya. Kalau tak ada ustadznya, lewatan. Maksudnya kebablasan, tak salah semua. Nah, tidak seperti itu. Makanya di dalam dunia pendidikan kita tidak boleh meremehkan dan juga tidak boleh berlebihan dalam semua hal, bukan hanya kepada pendidikan, masalah akidah, ibadah. Ya, tidak boleh. Harus pertengahan. Demikian juga dalam konsep pendidikan fitrah. Yang banyak kawan-kawan mempelajari fitrah salah kaprah. Sehingga anaknya nakal, dibiarkannya. Anaknya suka nganggur temannya, dibiarkannya. Ya, sama yang seperti ini. Ya, intinya adalah ada waktu kita mendidik itu dengan kekerasan, dengan tegas, sebagaimana Nabi memperbaiki karakternya siapa? Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal juga diantaranya yang dia mengimami sholat dengan bacaannya panjang, sementara makmumnya keletihan. Ya, kenapa? Setelah bekerja letih, maka Nabi ingatkan dengan keras. Dan juga sikap Nabi kepada siapa? Ka'ab bin Malik. Ya, Ka'ab bin Malik. Kapan di Ka'ab bin Malik yang dihajar oleh Nabi, maksudnya yang Nabi memberikan perlakuan yang keras kepada Ka'ab bin Malik, apa sebabnya jemaah? Nah, karena dia tidak mau ikut perang apa itu? Perang apa? Perang Tabuk. Ya, yang mana orang munafik menyebutkan alasan dia, sedangkan Ka'ab bin Malik dia terus terang, dia jujur, dan akhirnya Rasulullah memiliki sikap tegas kepada dia selama 40 atau 50 hari. Tidak ada satu orang pun penduduk Madinah berbicara kepada Ka'ab bin Malik, termasuk istrinya. Maka istrinya disuruh pisah dulu, disuruh bawa balik ke rumahnya, ke rumah orang tuanya. Tapi sampai apakah Allah memerintahkan aku untuk menahan engkau?
Dengan isyarat istrinya mengatakan, subhanallah, dia mengatakan apa? Seakan-akan dunia ini sempit. Akhirnya apa? Allah menerima taubatnya Ka'ab bin Malik dengan diturunkan surat At-Taubah, ya. Subhanallah. Ya. Nah, inilah beberapa kisah secara singkat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan recovery kepada orang-orang yang yang imannya belum tumbuh, atau yang imannya sudah tumbuh tapi jahil, atau orang yang telah tumbuh imannya dan juga telah berilmu. Ya, maka para ikhwan dan juga para akhwat rahimani wa rahimakumullah, maka kita akan melanjutkan. Ya. Oleh karena itu, ya, di dalam pembahasan recovery ini intinya adalah kita menumbuhkan kembali fitrah yang tidak tumbuh pada umat sebelumnya. Terus pertanyaannya, apa itu fitrah? Nah, fitrah ini ada orang yang mengartikannya juga keliru. Apa? Orang mengatakan fitrah itu adalah, katanya apa jemaah? Yakni bersih, putih. Ya, tidak seperti itu makna fitrah, ya. Sehingga apa? Orang tua salah memahami dengan pemahaman bahwasanya anak itu ibaratkan apa? Kertas putih yang kosong, ya enggak? Betul tak, Iman? Ya, dulu kalau kita ditanya anak kita itu siapa? Dia adalah kertas putih yang kosong, ya enggak? Ya kan? Yang apa? Yang masih suci. Anak akan jadi apa saja tergantung para pendidiknya, tergantung orang tuanya. Misalkan kalau dia seorang ustaz, maka dia ingin anaknya seperti dirinya juga, ya enggak? Kan banyak orang seperti itu, ya. Kalau anaknya polri misalkan, maka dia ingin anaknya menjadi polri juga sebagaimana ayahnya. Ya, sehingga apa? Ya, orang tua mendidik anak itu tidak sesuai dengan potensi anak. Maka tugas kita, wahai para orang tua, kita harus tahu dulu, sebelum kita memperbaiki karakter anak kita, sebelum kita memberikan recovery, perbaikan karakter kepada anak kita, maka kita harus tahu siapa anak kita. Nah, tadi kami singgung dulu, ya. Siapa anak kita? Jawabannya adalah anak kita adalah manusia. Yang namanya manusia itu harus dididik sesuai dengan pendidikan manusia. Ya, maka kita perhatikan, anak itu lahir di atas fitrah, jemaah. Dalilnya di dalam Al-Quran surah Al-Rum ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'atim wajhaka lid-dini hanifah." Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk apa? Di atas fitrah Allah yang telah Allah menciptakan manusia menurut fitrah tersebut. Kemudian apa Allah lanjutkan? La tabdila li khalqillah, dan tidak ada perubahan terhadap fitrah Allah. Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Ya, demikianlah agama yang lurus, akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Maka berdasarkan ayat ini, Al-Quran surah Al-Rum ayat 30, anak kita itu dilahir di atas apa? Fitrah. Dalil hadis, dalil yang kedua adalah dalil daripada hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'ala fitrah." Jadi setiap anak, kata Nabi, dilahirkan di atas fitrah. Ya, kemudian apa Nabi menyebutkan? Fa'abawahu yuhawidanihi. Ya, maka orang tuanya lah yang akan menjadikan anak tersebut menjadi Yahudi, au yunasiranihi, au yumajisanihi. Maka orang tuanya lah yang akan menjadikan anak tersebut menjadi orang yang Nasrani ataukah Majusi. Maka perhatikan, berdasarkan dengan dua dalil yang kami sebutkan tadi,
maka anak itu lahir di atas apa? Fitrah. Pertanyaannya, apa makna fitrah ini? Apakah makna fitrah ini yang sebagaimana orang umum memahaminya? Apa tadi Anda sebutkan? Suci, ya nak? Bersih, ya seperti kertas putih. Apakah seperti itu? Maka jawabannya fitrah di sini adalah al-Islam. Ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, ya, mengatakan fitrah di situ adalah Islam. Kalau makna daripada Imam An-Nawawi menyebutkan makna fitrah di situ adalah condong kepada Islam. Artinya apa, Bapak dan Ibu? Anak kita lahir itu sudah Allah instan kebaikan-kebaikan, telah beragama Islam. Anak kita lahir itu telah Allah berikan sifat-sifat yang baik, condong kepada kebaikan, cinta kepada tauhid, cinta kepada ibadah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada orang soleh. Maka pertanyaannya, ketika kita telah mengetahui anak kita lahir di atas fitrah, di atas kebaikan, maka tidak ada anak yang nakal. Tidak ada. Yang ada adalah anak yang dia belum mengetahui potensinya itu seperti apa, sehingga memalingkan fitrahnya, atau pola pengasuhannya salah. Yang kita bahas tadi di awal, masih ingat? Ya, pola pengasuhannya salah, keliru, sehingga fitrahnya itu tidak tumbuh. Sebab apa? Fitrahnya itu tidak tumbuh. Sebab apa? Fitrahnya itu tidak tumbuh sebagaimana asalnya. Apa sebabnya? Karena pola pengasuhan salah. Ya, kenapa pola pengasuhannya itu apa? Salah. Jadi dapat kita simpulkan setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah. Artinya apa? Setiap anak kita, wahai orang tua, wahai para ayah, wahai para bunda, wahai para abi, wahai para umi, anak kita dilahirkan di dunia ini bukan seperti lembaran kertas apa? Kosong. Mereka apa? Sudah Allah berikan fitrah-fitrah yang baik. Makanya dalam anak-anak itu ada fitrah tentang apa? Keimanan, ya, karakter keimanan, tentang pembelajaran, ya, tentang bakat, potensi, ya. Oleh karena itu, setiap anak yang lahir memiliki apa? Bawaan berupa kecenderungan kepada Islam, yaitu apa? Kebaikan-kebaikan. Ya, maka para orang tua atau pendidik harus meyakini setiap anak memiliki kecondongan kepada kebaikan-kebaikan. Maka kita harus berhusnuzon terlebih dahulu terhadap apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Ya, jadi dapat kita simpulkan jamaah masalah fitrah ini, bahwasanya anak lahir itu di atas fitrah, di atas Islam, dalam keadaan fitrah, yaitu apa? Telah Allah ihsan karakter kebaikan yang dibawa sejak lahir. Ya, jadi pertanyaannya, mendidik anak menjadi baik mudah atau sulit? Kenapa mudah? Sohih. Karena bawaannya. Yang sulit apa? Menjadikan anak ini jahat. Kenapa? Bertolak belakang daripada bawaannya. Sekarang pertanyaan kebalik, kenapa anak tidak tumbuh dengan baik? Kenapa menjadi anak yang baik? Jawabannya apa tadi? Karena orang tuanya tidak menumbuhkan fitrah keimanan dia sejak kecil. Paham ya? Maka sejak itu tumbuhkan jemaah. Makanya konsep pendidikan fitrah ini adalah untuk Anda yang misalkan lagi penantian anak. Maka dari awal itu didik anaknya, subhanallah. Atau Anda yang baru pengantin baru, yang mau menikah, maka berjalannya konsep ini. Atau Anda juga yang sudah punya anak yang banyak, tidak ada kata terlambat dalam belajar, maka masuk kepada pembahasan perkoforan. Dan harus Anda ketahui, wahai para ayah dan juga para bunda dan juga wahai para pendidik, dalam mendidik anak itu tidak apa? Tidak bisa instan. Apa maksudnya? Mata-mata sudah kenal konsep fitrah, lalu apa? Dia ingin anak ini berubah dalam waktu 1 pekan, misalnya, tak bisa. Ya, kenapa? Karena mendidik ini tidak bisa instan. Tidak bisa seperti menulis di atas kertas kosong
tidak bisa kita bentuk dengan sekehendak kita. Ya, sesuai kita inginkan, mewarnai anak kita seperti kita inginkan, dan hasilnya segera kita lihat. Makanya salah bagi Anda wahai para ayah atau para bunda ketika Anda telah memondokkan anak Anda serahkan 100% kepada ustadz-ustadznya, atau Anda menginginkan anak Anda berubah menjadi total 180 derajat jadi orang yang soleh. Tidak seperti itu. Sekarang pertanyaannya, kenapa anak-anak yang di pondok pesantren ketika liburan, maka kebiasaan di pondok pesantren tidak mereka amalkan ketika liburan? Maka ada istilah jemaah, ketika liburan daripada syariat. Maksudnya bahwa mereka melampiaskan keinginan mereka yang dulu ketika di pondok tidak tercapai. Maka apa, ketika liburan, mereka apa? Kadang jalan sama-sama aja. Dan akhwat sudah paham, ketemuan, bahkan video call, bahkan mereka buat grup ikhwan dan akhwat, dan bahkan ngomong sesuatu yang tidak layak mengucapkan oleh seorang penuntut ilmu. Inilah ada salah dalam pola pengasuhan kita. Kenapa? Karena mendidik mereka tidak dengan hati mereka, tidak disentuh hatinya, ya, tidak ditumbuhkan iman dia. Makanya lihat para ulama salaf dahulu, apa kata Abdullah bin Mas'ud, dahulu sebelum kami mempelajari Al-Quran, maka apa yang dibina oleh Nabi? Iman mereka, ya kan? Sebelum mempelajari Al-Quran, imannya dulu ditumbuhkan. Sebelum kita menjadikan anak kita hafiz atau hafizah, kita tanamkan dulu mereka keimanan tentang Al-Quran, kecintaan tentang Al-Quran. Sebelum kita memerintahkan anak kita untuk sholat, kita jadikan dulu bagaimana dia ini cinta kepada sholat. Maka ada fase-fasenya. Makanya dalam konsep pendidikan fitrah, ya tidak mesti anak kita yang wanita, yang usia 3 tahun, ketika keluar rumah harus pakai jilbab. Paham ini ya? Karena ada sebagian orang tua apa? Mensterilkan semuanya. Anaknya tak boleh pakai HP, anaknya tak boleh bergaul, anaknya kalau keluar harus menutup aurat secara sempurna. Subhanallah. Mereka tidak paham fase-fase masa pertumbuhan anak. Akhirnya apa? Anak tetap anu saja. Ketika anak telah dewasa, egonya belum tuntas, akhirnya apa? Dia ingin bagaimana merasakannya. Akhirnya apa? Mereka melakukan pelanggaran. Maka dalam konsep pendidikan fitrah ini ada fase-fasenya kita memerintahkan anak kita untuk menutup aurat. Ya, jadi tidak boleh juga kita mengatakan salah kenapa ini anak ustaz, padahal ya apa wanita kok tak pakai jilbab dan yang semisalnya. Ada waktunya jamaah. Kita jangan mengukur mendidik anak kita sesuai dengan posisi kita. Tidak, makanya seperti tadi anak bilang, ada orang tua yang menganggap anaknya itu kalau suka bantah, anak yang apa katanya? Nakal. Anak yang cerewet, anak yang nakal. Padahal ada potensinya. Maka intinya adalah dalam mendidik anak itu ada proses, ada fase-fase yang harus kita lakukan, ada fase yang keimanannya harus kita tumbuhkan. Maka ada fase-fasenya. Nah, tidak di sini kita bahas pada masa-masa pendidikan anak tersebut. Ya, maka harus kita sadari bahwasanya mendidik itu tidaklah instan. Perlu waktu jamaah. Terkadang kita orang tua apa? Tidak sabar ya enggak? Memanen hasil pendidikan anak kita. Ngapain kok? Anda ngomong kan masih kecil wahai bunda. Ya, masih kecil. Kita pengen anak itu manut. Beda enggak kalau jamaah misalkan. Makanya beda ketika kita ngajar PAUD sama anak SMA ya enggak? Kalau ngajar anak PAUD biasanya apa? Main-main ya enggak? Kalau antum misalnya kajian atau sambil main-main gimana? Berarti apa? Belum akhir ya enggak? Beda. Nah, ini menunjukkan apa kita harus paham. Ya, fase usia berapa, maka materi, bentuk pelajaran dan usia itu harus ganti. Coba lihat zaman sekarang ya, anak kelas 1 SD berikan apa? Mata pelajaran yang banyak sekali. Bahasa Arab, dan bahasa Arabnya ini apa sudah setingkat anak SMA. Ada anak kelas 1 SD kan? Coba lihat mata pelajarannya apa? Muhadasahnya. Subhanallah, berat. Apakah anak terbebani? Ya, jelas terbebani. Akhirnya apa? Tidak cinta kepada bahasa Arab. Kenapa? Sudah masuk terbebani. Ditambah lagi guru sekarang hanya sekedar mengajar tok. Kenapa? Tidak menjiwai dalam mengajar. Nah, misalnya saya sampaikan, anak dulu ada wali santri. Dia guru. Selama 35 tahun menjadi guru SD. Dia
lezatnya mendidik? Kapan dia merasakan ketika mengenal konsep pendidikan fitrah? Kenapa dia sosok yang galak? Kalau anak muridnya lihat dia takutan anak muridnya, lari dia, galak. Ketika kenal konsep fitrah, subhanallah, dia merasakan nikmatnya menjadi seorang pendidik. Ya. Jadi mendidik anak itu tidak bisa instan. Mendidik anak itu seperti apa? Kita menumbuhkan bibit yang unggul. Harapan kita apa? Karena anak kita ini menjadi pohon yang besar, keimanan yang kuat dan rimbun, serta memiliki buah yang banyak, buah yang lebat maksudnya buah yang lebat, dan memberikan manfaat bagi makhluk sekitarnya. Inilah ibarat pendidikan kita saat ini. Jadi pendidikan itu adalah menumbuhkan jamaah. Para bunda menumbuhkan, bukan apa pendidikan. Tahu pendidikan tak? Tahu pendidikan? Hah? Tidak tahu. Apa pendidikan? Nambah-nambah, ya tak pendidikan. Ya sesuai dengan seharusnya, tak perlu diajarkan. Ini pendidikan. Seharusnya belum sampai dia diajarkan seperti ini, diajarkan. Ya, coba lihat para sahabatnya dan sahabat. Ya, maka lihat subhanallah itu paham. Lihat mana sahabat yang dia itu setiap sahabat itu mereka memiliki skill masing-masingnya dah. Ada yang ahli hadis, ada yang ahli perang, ada yang ahli qiraat, ada ahli apa lagi? Mana? Ada ahli menterjemah. Siapa menterjemah? Ada tahu? Saya bin Sabit. Jadi penerjemah Rasulullah. Berapa usianya? 15 tahun. Ya. Nah, kalau ada pertanyaan maka boleh disiapkan ya jemaah. Nah. Kemudian, ya tadi telah kita sebutkan bagaimana Rasulullah SAW merecovery karakter sahabat. Ya, maka tadi kita sebutkan, ya ketika sahabat yang belum tumbuh keimanannya, maka Nabi perlakukan dengan lemah lembut. Ya, kalau ada orang yang telah beriman tapi jahil, maka Nabi melakukan dengan dialog, menumbuhkan nalarnya. Akan tetapi apabila dia beriman dan berilmu, maka Nabi berlaku tegas kepada mereka. Ya, maka dengan kita menyebutkan tadi beberapa kisah yang telah kita sebutkan tadi, ya, maka mudah-mudahan kita bisa mengambil kesimpulan, mengambil fawaid. Apa fawaidnya? Makanya para akhwat dan juga ummahat serta para ikhwah sekalian rahimani rahimakumullah, dapat kita simpulkan bahwasanya dalam memberikan recovery itu ada namanya yang disebut dengan emiasol. Ya, apa itu? Ada 3 poin yang harus kita perhatikan ketika kita hendak memberikan recovery, perbaikan karakter kepada anak kita, ya, atau kepada peserta didik kita. Yang pertama adalah empati. Ya, memberikan empati. Apa itu empati? Ya, ini apa? Kepedulian. Ya, ini apa? Kepedulian. Ya, empati. Ya, kita peduli kepada anak tersebut. Kemudian kita mengenal kondisi anak dan kita menggali potensi anak tersebut. Ya, kalau misalkan ada anak, makanya bagaimana kita melihat anak itu tumbuh imannya? Bagaimana kita melihat anak? Apakah anak ini sudah tumbuh imannya ataukah belum? Maka kita lihat, kalau ada anak yang sholat subuhnya masih dibangunkan, maka keimanannya belum tumbuh dengan sempurna. Ya, para ummahat dan juga para akhwat serta para ikhwan sekalian. Ya, kalau seandainya kita melihat ada anak kita yang apa? Yang kalau misalkan bangun sholat subuh itu belum bisa bangun sendiri, masih dibangunkan, maka fitrah imannya belum tumbuh dengan sempurna. Kalau ada anak kita masih malas-malasan belajar, ya, belajar pakai disuruh dulu baru belajar, maka fitrah pembelajarannya belum tumbuh. Kenapa? Karena anak itu kalau Allah bekerja sifat pembelajarnya, tak? Apa maksudnya jemaah? Contoh ya, tak? Coba bagi para orang tua misalkan punya anak yang usia 3 atau 4 tahun. Terkadang anak kita itu selalu bertanya,
itu kan? Kenapa? Karena kalau Allah berkata apa? Sifat pembelajar. Ya itu apa ya? Mak itu apa ya, Mak? Kita bilang itu dong apa ya, Mak? Ya tak kan? Nah ini apa? Berarti apa sifat apa? Pembelajar. Contoh saja. Coba kita lihat fase-fase masa pertumbuhan anak kita. Anak kita ketika dia hendak berjalan, apa yang dilakukan dulu? Hah? Kalau anak kita hendak berjalan, apa yang dilakukan dulu? Ada fase-fasenya. Nah, apa fasenya? Nah, merangkak dulu. Apa merangkak kan? Hah? Mengikat dulu, nah tiarap dulu, agak tiarap. Mengikat, bangun, agak bangun. Kita cek kan, yang megang ke dinding-dinding kan? Nah nanti ada yang nggak bisa sambil jalan-jalan. Inilah proses pembelajaran. Kita tak perlu dengan apa? Mendatangkan apa? Pelari misalnya, tak perlu kita. Kenapa? Ya anak ini nanti akan bisa dengan sendiriannya. Ya tentang bicara. Ya maka dia seperti itu. Maka intinya bagaimana bahwa si anak kita itu memiliki fitrah belajar, memiliki apa namanya masa-masa yang memang dia ini pembelajar. Nah seharusnya anak yang sudah batir tumbuh ini. Sekarang tidak ya, banyak anak yang bolos. Ya, pakai baju seragam bolos. Ya, pakai disuruh sekolah. Ya, maka tumbuh belajarnya apa? Maka sifat pembelajarannya belum tumbuh. Ya. Nah, oleh karena itu, maka ketika kita hendak memberikan recovery, maka hendaknya kita apa? Berempati, menyerap. Jadi menyerap informasi dari diri anak. Ya, peduli kepada anak. Ya, dia apa? Memberikan perhatian kepada anak. Ya, kalau mereka bertanya kita jawab. Anda untuk nanya tolen, karena orang tidak gitu. Ya tak? Betul tak Bu? Betul tak? Ya kan? Nanya tolen, badan gitu. Ya, Allah mustahil kan kasar, selalu dia bertanya. Kita dengarkan. Ya, jadi apa? Kita peduli kepada mereka dengan apa? Dengan kalau dia cerita kita dengarkan, kalau dia bertanya kita jawab. Kemudian apa lagi? Mengenal kondisi anak dan anak kita ini. Maksudnya apa? Kalau anak kita misalkan jujur, kita berikan motivasi, kita berikan apa dia hadiah. Subhanallah, kalau ada anak, mak katanya, anak mak tadi ngomong tak baik. Subhanallah, masya Allah. Kalau anak kita bisa ngomong seperti ini, masya Allah. Ini apa? Kita telah bisa menanamkan tentang faktor keimanan kepada anak. Kalau dusta itu tak boleh. Sekarang kenapa anak sering pula sama orang tuanya? Apa sebabnya? Hah? Nah, sorry. Karena takut kalau jujur, kena marahkan. Makanya wahai para ayah, para bunda, kalau ada anak kita jujur semua perlu dia kasih hadiah. Di mana sini tempat belanja misalnya? Woi kan? Nggak dapat itu. Kita aja sangat. Nah nih akibat anak jujur sama ayah, yuk kita bisa ada subhanallah ya. Ya, apa lagi sebab anak bohong? Nah tadi takut. Yang kedua apa? Tidak dihargai kejujurannya. Tidak dihargai. Ya. Kemudian setelah itu apa? Kita menggali potensi anak. Nah, ini ada pembahasan khusus jamaah. Ya, pembangkatan bakat. Ya, nanti bisa kita bahas ya juga ya. Biar nanti itu sebenarnya apa dalam pendidikan itu ada bukunya. Nanti kenapa nih nanti anak kita ini arah kemana dia? Nah, seperti itu maka ada catatan-catatan nah seperti itu. Kemudian yang kedua adalah imajinasi. Maka lihat bagaimana Rasulullah itu apa? Memperlakukan sahabat yakni apa? Yang dia hendak apa tadi? Izin untuk berzina. Ya, maka Nabi jelaskan dia. Jelaskan bahwasanya zina ini tidak boleh. Bagaimana kalau misalkan ibumu dizinai, anak wanitamu dizinai, saudara wanitamu dizinai, maukah engkau tidak wahai Rasulullah? Akhirnya dia paling benci dengan perbuatan zina. Ada sahabat juga, siapa namanya sahabatnya? Dia mau masuk Islam, ikut sholat jamaah. Terus ada kawannya bersih. Ya Allah. Yang lain pada apa? Pada sholat. Lalu yang lain melihat, apa kau lihat katanya? Akhirnya sholat itu riwayat kan? Semua apa dalam hatinya ketika selesai sholat mungkin aku kena melangkah sampai lagi. Ternyata tidak memelangkah dia. Tapi mengatakan bahwasanya sholat itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia memberikan komentar maka dia mengatakan
tidak ada pendidik yang paling baik kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah solusi. Nah, ini penting ini. Makanya kalau kita melihat anak nakal itu, kita lihat apa solusinya. Anak yang nakal itu, maksudnya anak yang aktif, itu banyak sebab jamaah. Pertama, terkadang dia memerlukan perhatian kita. Ya, dapat apa dia perlu apa perhatian daripada kita. Kedua, potensinya belum ketemu. Ketiga, dia banyak menghabiskan waktunya itu sia-sia. Makanya Anda sering sampaikan kepada santri, jangan sampai Anda itu keluar kata Anda dengan apa? Gabut. Oh, tak gabut. Apa itu gabut? Nah, gak ada buat. Ngapain aja sini? Gabut Ustaz katanya. La ilaha illallah. Ente gabut, ente bilang. Ente masuk pokoknya untuk apa? Untuk molek. Bukan gabut. Apa gabut itu ada kok katanya banyak. Hafal hadis, hafal Al-Quran, nyuci. Biasanya kalau dalam keranda malas mau nyuci. Nah, jadi membuntu. Ya, nah. Ini kisah santri. Kenapa kita mata santri juga? Ya. Jadi apa kita berikan solusi? Ya, jadi seperti itulah di antara beberapa faedah yang dapat kita ambil daripada kisah-kisah yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berikan kepada para sahabat. Kemudian para ikhwan sekalian dan juga para akhwat, para pendidik rahimakumullah, bagian ke-6. Ini sekali tidak ada sebutkan urut ya. Karena yang ingin kita sampaikan itu adalah pemahaman. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan juga kalau ingin bertanya, silakan ya. Yang akhwat mungkin bisa ditaruh di bawah hijab. Yang ikhwan nanti bisa bertanya langsung. Waktu kita tinggal 10 menit lagi ya. Tak terasa. Ya nak. Baik, kita bahas poin yang terakhir. Ya. Ya, ini apa? Apa yang dilakukan orang tua sebelum merecovery anaknya? Maksudnya apa? Sebelum kita memperbaiki karakter anak kita, apa yang harus kita lakukan? Ya, apakah kita berikan nasihat dia terus nasihat sampai berbuih-buih mulut kita misalkan? Ataukah kita sterilkan anak kita, nak kau tak boleh keluar, kita kurung seperti itu? Ataukah kita berikan apa? Hukuman, sanksi kepada anak tersebut? Bagaimana jemaah? Maka jawabannya adalah ketika kita tidak memperbaiki karakter anak kita, yang terpenting adalah keteladanan orang tua. Keteladanan. Makanya kami sampaikan tadi di awal, sebelum kita memperbaiki karakter anak kita, maka kita harus memperbaiki diri kita dulu. Sebelum Anda memperbaiki anak didik Anda, peserta didik Anda dulu yang harus memperbaiki diri Anda. Ya, ada orang yang anaknya sholat tapi dia tak sholat. Ada orang memerintahkan anaknya melarang anaknya dosa mungkin tapi dia mungkin. Ini tidak ada uswatun hasanah, tidak ada keteladanan. Maka di dalam mendidik, sebelum Anda menjadikan anak Anda itu anak yang soleh dan soleha, maka hendaknya Anda harus menjadikan diri Anda dulu orang yang soleh dan soleha. Maka keteladanan orang tua itu didapatkan dengan 3 hal. Yang keteladanan orang tua itu didapatkan dengan 3 hal. Yang pertama, yakni apa? Berusaha memperbaiki diri dan banyak memohon pertolongan kepada Allah. Maka bagi Anda wahai para ayah, bagi Anda wahai para bunda, jangan putus asa dalam mendidik anak kita. Jangan putus asa. Teruslah kita berusaha memperbaiki diri kita. Teruslah kita berusaha memperbanyak memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, ketika Anda diberikan amanah oleh Allah berupa anak, Anda adalah sosok guru terbaik bagi anak-anak Anda. Anda akan bisa menunaikan amanah tersebut. Maka perbaiklah diri Anda dan perbaiklah memohon pertolongan kepada Allah. Yang kedua, turunkan ego serendah-rendahnya. Maksudnya apa? Kalau kita sama, kita mau sama anak. Makanya para ikhwan dan juga para akhwat, para orang tua,
Kita kan sering mengenal apa? Ada anak durhaka, ya kan? Pertanyaannya, adakah orang tua yang durhaka sama anaknya? Ada. Jadi bukan anak saja yang durhaka sama orang tuanya, tapi orang tua pun ada yang durhaka sama anaknya. Maka kalau kita salah, minta maaf sama anak kita, dan turunkan ego kita soal tentangnya. Inilah namanya memperbaiki karakter bagi anak kita. Kemudian yang ketiga adalah kita mempelajari tazkiyatun nufus. Makanya pembahasan recovery ini sebenarnya masih banyak. Ya pembahasan, ya karena kita berkaitan dengan waktu, ya tidak semua kita bahas. Ya, maka tazkiyatun nufus ini dengan apa? Mensucikan hati kita. Ya, Anda tidak akan bisa mensucikan hati orang lain kalau seandainya hati Anda masih kotor, masih dengki, dendam, ya memiliki penyakit-penyakit hati. Waliyahzubillah. Makanya bukankah nasihat itu akan masuk ke dalam hati apabila keluar dari hati pula, dari hati masuk ke dalam hati. Ya. Nah, dan sebagai penutup, ya, maka langkah perbaikan recovery itu yang pertama, kita harus mengisi tangki cinta kita. Tangki cinta. Ini terutama bagi Anda wahai para suami, wahai para istri, isilah tangki cinta. Ada 5 gaya bahasa cinta. Nah ini untuk yang jomblo gimana? Nah, yang jomblo sabar ya nak. Kalau ada pasangan lakukan ini. Nah enak. Yang sudah menikah amalkan ini, amalkan. Isilah tangki cinta kita ketika kita hendak memberikan recovery kepada anak kita, termasuk kepada istri kita. Jadi misalkan Anda punya istri misalkan, lalu apa dia terdapat luka pengasuhan, harus dituntaskan dulu ini, di mana lukanya. Atau bagi suami yang mana dari segi pola pengasuhan orang tuanya dapat keras, kasar, sehingga apa memiliki watak yang keras juga. Makanya subhanallah jemaah, tangisan anak kita itu ada pembelajaran. Makanya ibu-ibu, kalau anak Anda nangis, wahai ibu-ibu, tidak usah disuruh dia berhenti dulu. Kenapa? Kalau ada anak yang nangis, lalu kita paksa dia untuk berhenti, dia tidak akan merasakan kasih sayang nanti kepada pasangan hidupnya. Ya. Maka kalau ada anak kita nangis, biarkan dia nangis dulu, biar dia sampai tuntas nangisannya. Karena kita marah ya nak, kalau kita istirahat, dia nangis dulu, dia enggak, kasih hati, dia. Dia enggak bu. Subhanallah, ternyata mendidik anak ini perlu sabar dan terus sabar. Sabar itu tidak ada batasnya jemaah. Subhanallah, ini nasihat juga bagi saya. Bukan berarti saya menyampaikan itu adalah sempurna mendidik anak saya, tidak. Saya manusia. Jatuh bangun juga terkadang kita salah. Maka segera tentang sama anak, istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah. Subhanallah. Dalam tangisan anak pun ada pembelajaran. Kenapa? Kalau sudah tuntas tangisannya, dia akan memiliki rasa iba, rasa kasih sayang. Subhanallah. Maka jangan suruh anak cepat-cepat diam. Biar kalau dia nangis, jadi jangan salah maka juga ya enggak. Kata Ustaz, nangis dong. Bila dulu tangisannya itu apa? Dan kalau anak minta sesuatu juga, ajarkan nak. Kalau anak minta sampai ayah, tidak usah pakai bentak, tidak usah pakai nangis. Dia harus tegas juga kita. Kalau anaknya sudah beranak, ada anak itu kalau minta sesuatu itu maksa orang tuanya, nangis. Dia tahu kelemahan orang tuanya. Kalau nangis pasti diberikan. Ya tidak bu? Ya tidak pak? Itu tadi. Maka kita bilang nak, kalau minta sesuatu pertama mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalam proses pendidikan fitrah ini. Minta kepada Allah. Terus minta dengan lembut, ayah sayang, gitu. Nah, jadi anak kita tuh senang dengan kita. Subhanallah, anak kita sudah senang sama kita, dia akan bercanda pak, bu. Jadi kalau bapak misalkan balik rumah, anak-anak tak menyambut, ada salah pada anda dalam pola pengasuhan. Ada seperti itu. Ada ayahnya atau siapa saja bagi anak. Tapi kalau ayahnya baru pulang kerja, masuk anaknya yang lapar, orang misalkan dulu ayah datang, gitu kan? Gitu kan? Ayah datang dipeluknya, kita diciumnya, ayah sayang dengan ayah. Subhanallah. Inilah mereka di dalam pikiran mereka itu, ayah adalah orang yang senantiasa membaik kepada mereka. Maka ada di bagian bahasa cinta, kita isi
silakan ya jemaah. Ya maka kita kasih kita isi tangki cinta kita dengan 5 hal. Maka bahasanya ada 5 gaya bahasa cinta di dalam memberikan kafir. Yang pertama apa? Pujian. Nah bapak-bapak, sering-seringlah muji istri Anda. Kalau istri masak, kalau pada keasinan bilang nyaman. Nyaman ke bang? Nyaman deh. Dalam hati masihnya deh. Gitu, bahagia dan senangkan. Bang, kata istrinya, abang mau enggak nikah lagi? Enggak deh. Apa kata saudara dalam hatinya mau katanya. Dia kata saudara ya dalam bukunya tentang masalah mujizat poligami. Biar tak gitu. Bang sama dia. Ya. Kalau dia melakukan sesuatu puji. Masya Allah, adik suami cantik, boleh, halal. Yang tak boleh itu apa? Kalau bukan istri kita, istri orang misalnya boleh zubillah. Ada kan suami ada suka puji orang lain kalau dia zubillah, tak boleh. Ya, puji istri kita, Masya Allah, adik cantiknya dek, adik ini wanginya, walaupun tak mandi, tetap wangi. Nah, ini ya, diisi tangki cinta ini. Demikian juga mendidik anak kita puji anak kita. Masya Allah, kakak telah sholat. Masya Allah, kakak telah jujur. Masya Allah, adik telah membantu umi. Masya Allah, kita puji terus. Puji jemaah. Karena pujian ini memberikan dampak positif. Ya. Gaya cinta yang kedua adalah kebersamaan. Kita bersamai anak kita. Bukan berarti setiap dia main kita samai, kita duduk. Itu bukan gitu maksudnya. Yang dikatakan kebersamaan adalah ketika dia butuh kita ada. Ini maksudnya kebersamaan. Ketika dia memerlukan kita hadir bersama mereka. Ini termasuk pada anak kita sendiri atau peserta didik kita, atau kepada pasangan hidup kita. Kebersamaan. Terkadang apa? Dekat, terasa jauh, jauh terasa dekat. Kadang apa kalau dekat sibuk main HP, satu main HP, istri main HP juga. Anak-anak main HP juga. Allah musta'an. Ya. Nah, ini penting apa? Kebersamaan. Maka subhanallah jemaah, makanya biasakan wahai para ayah dan para bunda makan itu sama-sama. Biasakan ini. Kenapa? Karena ada sebagian keluarga itu kalau makan itu tidak menjaga kebersamaan, dan ada keluarga itu kalau mau makan itu sama-sama. Coba perhatikan makan sama-sama, makan bersama-sama. Dan makan bersama-sama ini tidak mesti makan satu nampan. Maksudnya kita makan, istri kita makan, anak kita ayo makan sama dong. Ayo kak, ayo deh, ayo ya, ayo umi, nah, seperti itu. Nah, ini kebersamaan intinya adalah ketika anak kita memerlukan kita hadir, maka kita bersamai mereka. Ya, ini adalah tangki cinta yang kedua. Yang ketiga adalah tangki cinta yang ketiga adalah hadiah. Ini penting nih. Wahai para suami juga, dinasih juga bagi saya. Maka hendaklah kita semangat memberikan hadiah kepada istri kita. Ya. Apa hadiahnya? Dan hadiah itu tanya istri kita. Hadiah itu tidak mesti ada dalam bentuk materi. Apa misalkan? Cukuplah beli gorengan. Dek, beli gorengan bang, beli bang. Tapi belinya di Mekah. Beli gorengan di Mekah, masih ajak dia umroh. Enak, Masya Allah. Atau kita diam-diam, dek pasar tidak dek. Tapi bang, ada jalan mau ke pasar dah. Ternyata sih kan ke toko emas. Tidak, Masya Allah. Mau tak bu? Seperti itu. Mau? Apa kan? Nah, isi tangki ini. Gak usah lah toko emas, gak usah lah harga misalnya enggak. Kenapa? Beli baju ke lelong misalkan. Memang ada juga tipe suami itu tak tahan menunggu belanja istri kalau mencari baju lelong. Lama ya selama. Ya. Yang wanita seperti itu wanita. Ya, semua wanita. Kemudian ketika anak kita telah melakukan sesuatu, maka kita berikan hadiah dia. Kita isi tangki cinta. Ya, hadiah tersebut. Apapun hadiahnya, senang anak-anak jemaah. Subhanallah. Ya, saya pernah ketika saya safar, ya maka ketika pulang saya kasih anak saya hadiah yang banyak 2 kantong, senang dia. Jadi saya bilang kalau ayah berangkat safar, ayah banyak akan kasih adik sampai kakak hadiah. Akhirnya apa kita disuruhnya pergi lagi. Iya pergi ya, biar adik kakak dapat hadiah. Senang mereka. Ya, kasih hadiah kita subhanallah. Kadang kita tak peka ini. Kenapa? Karena dalam pikiran kita pengasuhan itu, tugas orang tua hanya apa? Bekerja, kasih nafkah, udah selesai, tidak seperti itu. Ya. Kemudian
pelayanan. Kita layani anak kita. Ada orang tua itu tipenya apa mau dilayani ya enggak? Ada. Termasuk makan pun mau minta diambilkan sampai istrinya. Bahasa kita apa namanya? Apa bahasa kita? Bokainan. Ya enggak ada kan Bu? Bapak-bapak ya yang dengar nih rumah ini. Dia usah minta dilayani terus. Lihat Rasulullah apa kata Aisyah. Rasulullah itu adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Sering membantu istrinya. Cucilah baju istri cuci, gengsi Ustaz masak nanti baju. Gak apa-apa. Amalkan ya. Yang jomblo gimana? Tidak bisa amalkan. Cuci baju doang. Iya. Maka kita beri pelayanan. Maka subhanallah dengan kita sama memberi pelayanan kepada anak kita tidak akan cinta kepada kita. Termasuk dalam pembahasan bab al-kafir. Beri pelayanan yang istimewa. Maksudnya apa? Ya kita menuntaskan egosentris anak kita dalam tanda kutip. Ya ini apa? Dalam hal yang mampu bagi kita untuk kita layani. Kalau tak mampu ya tidak usah kita memaksakan diri kita. Ya pelayanan. Ya, ini berlaku kepada anak-anak kita, peserta didik kita, ataukah orang yang kita cintai. Ya, atau senangnya dilayani atau melayani. Hah? Senang? Boleh Pak, siapa tuh? Nanti biar ibu dengar nanti. Nah, sini dengar. Senang apa? Melayani atau dua-duanya? Bagus juga. Dan yang terakhir adalah sentuhan. Nah, ini penting. 5 dari bahasa kita adalah kakinya adalah diisi dengan sentuhan. Subhanallah. Mungkin ini penting juga tentang masalah apa? Dalam rumah tangga ini. Ini hasil juga bagi anak. Maka wahai para suami, cobalah setelah kita sentuh istri kita. Kenapa kita mencium keningnya? Dek, apa perlu diingat? Coba terapkan di kata kerja besok. Pernah Anda menciumnya? Mungkin bawa pengantin daun ya tak? Oh, masya Allah pengantin daun itu betul. Pengen apa? Tak mau pisah. Walaupun terkadang tidak sholat puasa berat sama dengan istri. Ya tak? Pengantin daun ini masya Allah rakyat tangan terus. Apalagi suka apa? Mempublikasikan kebesarannya di Facebook misalkan. Foto tangan dia dengan suaminya. Apa maksudnya? Enggak. Apa maksudnya? Kemesraan itu tak mesti kita publikasikan jemaah. Termasuk kita jangan Anda mencium istri aku di depan publik. Waliyahzubillah. Ya. Maka sentuhan. Ya kita cium walaupun sudah lama kita menikah. Ya. Kita cium, sentuh tangannya. Kapan terakhir atau pegang tangan istri itu? Kita ingin meminta sesuatu Ustaz. Ada yang dibujuk. Ya mau minta. Tapi kalau tak paham dia. Kita harus buka juga seorang suami ini. Demikian juga kita mendidik anak kita sentuh, subhanallah, kita usap kepalanya jamaah. Sampai di antara kita orang tua atau ibu yang megang kepala anak kita. Kita usap subhanallah dalam menyentuh, usap kepalanya itu ada pendidikan. Kita doakan nak mudah-mudahan menjadi anak soleh, soleha. Kita pegang tangannya. Kita bilang mudah-mudahan kakak atau adik tangan adik selalu digunakan untuk ketaatan kepada Allah, untuk memegang mushaf Al-Quran. Kita omongkan, kita perintah, kita sentuh tangannya, kakinya kita pegang, kita sentuh. Ya wahai dek, wahai kak, mudah-mudahan kaki kakak, kaki adik tak pernah berjalan di atas kemaksiatan. Subhanallah. Ini kelihatannya sepele ya tak jemaah. Tapi kalau kita praktekkan subhanallah, penuh. Ya, terutama kepada pasangan kita isi tangki cintai. Ya. Demikian juga ketika kita dalam hal hendak memberikan al-kafir kepada orang yang hendak kita perbaiki karakternya, kita sentuh, kita usap. Ya, kita usap pundaknya. Ya. Subhanallah, anak pernah ya, ada santri anak ya. Asalnya santri ini baik. Akan tetapi satu ketika dia banyak melakukan pelanggaran di ma'had. Jadi santri melakukan pelanggaran di ma'had itu banyak opsi jemaah. Pertama dia perlu perhatian daripada muslimnya terkadang atau ustaznya. Kedua memang dia itu tak betah lagi di pondok. Jadi melakukan pelanggaran itu supaya apa? Dikeluarkan di pondok. Nah kalau dikeluarkan tenang dia. Mama lagi bisa aku ya tak kasih abang. Lama lagi dikeluarkannya. Mereka dia ada seperti itu. Maka anak-anaknya seperti ini dia adalah memberikan sentuhan, baik sentuhan
sentuhan fisik dia ataukah sentuhan hatinya? Dengan apa tadi? Ya kita isi tadi cintanya dengan pujian, kebersamaan, memberikan hadiah, pelayanan, biar hatinya tersentuh. Dan sentuhan di sini tidak hanya masih sentuhan fisik, tapi juga sentuhan hati. Subhanallah. Maka kalau seandainya 5 gaya bahasa cinta atau tangki cinta ini kita terapkan, maka atas izin Allah Subhanahu wa taala kita akan mudah untuk memperbaiki karakter orang yang kita cintai yang memang diperlukan tentang perbaikan karakter tersebut. Maka sentuhan. Ya, maka kata Nabi apa? Dalam sebuah hadis ya, kalau tak salah ingat anak, bahwasanya apa? Orang yang sering mengusap kepala anak yatim itu lebih utama. Maka kalau ada anak yatim usap kepalanya jemaah. Kapan anak yatim ini yang ditinggal mati oleh ayahnya? Tinggal mati. Anak yatim. Kalau kisah hidup misalnya bukan anak yatim. Bisa paham ya? Dan anak yatim ini ketika dia belum balik, tapi kalau sudah balik bukan anak yatim lagi. Untuk anak yatim tapi usia sudah SMA. Bukan anak yatim lagi dia. Ya kan? Karena disebut anak yatim yang belum balik, yang memang perlu pengasuhan, yang memang perlu nafkah. Maka sesuai apa mengusap kepada anak yatim. Ada anak yatim lagi mengusap kepada anak yatim. Ya kan? Ada anak yatim apa? Nama ayahnya yatim. Seperti dulu ya paman saya, nama kakek saya yatim, orang Muhammad yatim. Lalu dia pakai motor, tak pakai helm. Polisi nanya dari mana kamu? Anak siapa kamu? Anak yatim pak, lagi dah bebas bebas. Padahal nama ayahnya yatim. Ya, nah, maka pentingnya apa kita sentuhan jamaah yang kita amalkan, yang mudah-mudahan dapat kita amalkan. 5 tangki cinta yang harus kita isi setiap hari, setiap saat, agar kita bisa merasakan iman yang menjadi seorang pendidik. Nah, demikian yang akan kami sampaikan berkaitan data recovery perbaikan karakter ini. Maka kalau ada yang ditanyakan maka silakan. Ya. Gunanya membedakan perilaku anak antara fitrah atau dampak perilaku fisik. Apa? Cara membedakan perilaku anak mana yang dia fitrahnya atau dia dampak dari perilaku fisik yang negatif. Baik. Maka dari mana kita mengatakannya? Maka fitrah itu ada 4 hal ya tentang konsep fitrah itu. Pertama, ya, yang berkaitan dengan fitrah yang pertama adalah fitrah keimanan. Ya, fitrah keimanan. Ya, bahwasanya anak kita itu kalau Allah berikan keimanan. Yang kedua adalah fitrah belajar. Pembelajar, anak itu dibekali dengan apa? Pembelajar. Dan yang ketiga adalah fitrah bakat. Yani setiap anak itu memiliki potensi. Dan yang keempat adalah perkembangan. Nah, ini nanti usia baligh, ya usia 14 sampai baligh, sampai dia dewasa. Nah, bagaimana kita hendak membedakan antara fitrah-fitrah tersebut dengan dampak perlakuan baik kita sebenarnya kepada anak? Maka nampaknya fitrah ini adalah ketika usia sudah baligh. Jadi kalau sudah baligh, ya, dia menjadi pemuda yang tangguh sebagaimana telah kita sebutkan tadi, maka itu adalah salah satu faktor bahwasanya ya kita telah memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak kita sehingga fitrahnya tumbuh. Bagaimana? Kalau dia laki-laki dia semangat untuk beribadah kepada Allah. Kalau waktu azan dia segera ke masjid. Ya, kalau wanita akan tumbuh akan tumbuh rasa malunya. Ya, maka ini adalah fitrahnya telah tumbuh. Ya. Nah, kalau seandainya dia belum baligh, akan tetapi misalkan dia telah menjaga sholatnya, nah ini adalah salah satu dampak daripada apa yang telah kita lakukan kepada anak. Misalkan pujian tadi, misalkan coba, ya anak kita misalkan selesai sholat kita puji dia, Masya Allah kakak baik telah melakukan sholat, telah mendapatkan kebaikan, maka kakak telah dicatat kebaikan yang banyak oleh Allah. Nah, ini akan memberikan dampak. Apa dampak positifnya? Dia akan mengulang melakukan kebaikan tersebut. Dan kalau dia sudah 7 tahun kita ingatkan, kak sholat, bang sholat. Kenapa? Karena ketika anak telah sampai 7 tahun, maka kita harus sering memerintahkan anak tersebut untuk sholat.
kalau seandainya pada usia 10 tahun dia tak sholat, maka kita pukul anak tersebut. Nah, sehingga apabila anak tersebut belum baligh dan nampak dampak-dampak positif yang telah dia lakukan, nah itu adalah salah satu akar daripada apa yang telah kita lakukan, ya baik itu berupa pujian yang telah kita berikan kepada anak tersebut, ya atau yakni perbuatan baik kita kepada mereka, ya maka mereka akan menampakkan hal-hal yang positif. Jadi kalau yang ditanya kapan kita dapat melihat yakni dampak daripada pendidikan fitrah ketika dia sudah baligh. Adapun yang belum baligh, maka itu adalah dampak daripada apa yang telah kita lakukan kepada anak tersebut, misalkan kebaikan dan yang semisalnya. Baik, ada lagi ikhwan yang ingin bertanya? Ada lagi? Kalau ada kita beralih kepada pertanyaan akhwat. Bismillah, Ustaz izin bertanya. Saya seorang pengajar di sebuah sekolah dasar dan tergolong masih baru di sekolah tersebut. Saya baru mengetahui ternyata di sekolah tersebut mengharuskan siswa ketika sebelum pulang dari sekolah harus bersalaman dengan gurunya. Yang ingin saya tanyakan, apakah yang harus saya lakukan? Apakah saya harus mengikuti aturan tersebut dikarenakan mereka masih anak-anak? Maka yang pertama, kalau seandainya anak tersebut belum baligh, maka boleh lakukan tak apa-apa. Ya. Kemudian kalau anak tersebut sudah baligh, maka tentu saja tak boleh bersalaman yang bukan murid, meskipun itu adalah anak peserta didik kita. Kemudian bagaimana sikap Anda? Apa yang harus Anda lakukan? Yang Anda lakukan adalah mentaati peraturan proses di mana Anda bekerja. Kan biasa kalau kita bekerja itu ada apa namanya? Ada surat perjanjiannya enggak? Ya, ada syarat-syarat perjanjian. Maka Anda harus melakukannya selagi tidak bertentangan dengan syariat. Ya, maka jawaban Anda adalah iya, ikuti aturan tersebut, ya, dan memperhatikan batas-batasannya. Kalau seandainya anak tersebut masih anak-anak maka boleh. Kalau dia sudah baligh maka jangan, tidak boleh. Baik, kemudian pertanyaan yang kedua, maksud Ustadz dengan memberi pujian itu bagaimana? Yang maksud memberikan pujian itu seperti bagaimana? Jadi memberikan pujian itu bagaimana? Terkadang orang tua memberikan pujian kepada anak secara berlebihan, sehingga anak tumbuh menjadi orang yang riya dan kebiasaannya ingin melakukan kebaikan jika di hadapan orang tua saja. Bagaimana Ustadz? Nah, ini lihat anaknya usia berapa? Ya, kalau usia anak yakni 7 sampai 10 tahun, maka bolehlah pujian sepenuhnya dan tidak boleh berlebihan. Ya, contoh misalkan kalau dia telah membantu Anda wahai para bunda, maka Anda puji, Masya Allah kakak anak yang soleha, ini adalah pujian. Masya Allah abang anak yang baik, ini adalah pujian. Dan anak rasa pujian ini tidaklah berlebihan. Ya, yang dimaksud dengan pujian itu adalah kita memuji anak kita. Kita berikan pujian, ya misalkan anak yang baik, anak yang nurut, ya anak yang rajin, yang sering membantu orang tuanya, maka ini adalah pujian. Terus bagaimana kalau seandainya anak itu hanya melakukan kebaikan di hadapan orang tuanya? Maka ini adalah anak yang memiliki tipe anak ini, anak yang seperti ini, dia, ya ini apa? Hanya takut kepada orang tuanya atau mengharapkan sesuatu hanya kepada orang tuanya. Maka kita tanamkan tentang keimanan. Yang namanya berbuat kebaikan itu tidak mesti di depan orang tua. Dimanapun kita melakukan, maka Allah Jalla wa'ala akan melihat kebaikan tersebut. Maka ini proses kepada terhadap yakni menumbuhkan karakter keimanan anak tersebut. Kalau karakter iman anak tersebut tumbuh, maka dia akan melakukan kebaikan tidak mesti hanya di depan orang tuanya. Nah, kemudian apa Ustaz, Anda ingin bertanya, bagaimana jika seandainya kita sudah berusaha untuk memperbaiki karakter anak yang sudah mulai baligh dengan cara yang lembut dan dari hati ke hati, namun anak tersebut masih tetap dengan karakternya yang buruk.
Misalnya masih tetap sulit untuk sholat 5 waktu. Kemudian apa peran kita sebagai saudara kandungnya untuk turut memperbaiki karakternya? Baik, maka jawabannya adalah yang pertama, kita lihat dulu anak ini usianya berapa. Maka yang kita bahas ini adalah tentang perbaikan karakter secara umum. Ya, maka di dalam pendidikan itu ada fase-fase pendidikan. Kalau anak itu usia 7 tahun, maka pembahasan kita bukan perbaikan karakter, bukan perbaikan karakter. Yang dikatakan perbaikan karakter itu adalah dia sudah balik dan karakter baiknya tidak tumbuh. Nah, ini yang kita bicarakan. Tapi kalau anak usia 7 sampai 10 tahun, ya ini bukan perbaikan karakter, tapi apa? Kita menumbuhkan karakternya. Yang namanya perbaikan karakter itu adalah kita menumbuhkan karakter yang dulunya tidak tumbuh. Nah, kita mengulang lagi, itu bahasanya. Nah, kalau anak ini misalkan dia sudah balik, kemudian karakternya belum tumbuh, ya maka tadi kita lakukan tadi apa? Pertama, ya kita lakukan dengan kelembutan, dari hati ke hati. Dan yang kedua, harus kita pahami wahai para bunda atau para pendidik, yang namanya mendidik itu tidak apa tadi? Tidak apa tadi? Tidak instan. Ya, tidak cepat. Perlu proses. Proses. Kapan prosesnya? Ya kita tidak tahu. Ya intinya adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala yakni apa? Melembutkan hatinya dan memberikan hidayah kepada orang tersebut atau kepada keluarga kita tersebut. Kemudian bagaimana saudara kandungnya hendak ikut serta dalam memperbaiki karakternya? Maka Anda harus menjadi sosok seorang ayah atau ibu. Ya, meskipun Anda belum disebut seorang ibu. Jadi apa? Memiliki jiwa keibuan. Jadi memiliki jiwa penuh dengan kasih sayang. Ya, bagaimana kita memerankannya? Ya, kita memerankannya yang pertama dengan contoh yang baik. Saudara dulu memberikan contoh yang baik. Maka terkadang itu memberikan nasihat tidak mesti dengan secara lisan, tapi dengan apa? Dengan perbuatan kita, dengan akhlak kita. Ya, maka dakwah juga tidak mesti hanya dengan melalui lisan, tapi dengan akhlak, dengan tingkah laku yang kita lakukan. Nah, jadi intinya adalah kalau seandainya Anda mampu untuk memberikan nasihat, maka lakukanlah. Dan kalau seandainya Anda mampu untuk memberikan suri teladan yang baik, maka lakukanlah. Maka setiap niat baik Anda tersebut akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pahala yang besar. Nah, azan dulu. Habis azan kita lanjutkan sedikit lagi, habis itu kita tutup ya, satu lagi pertanyaan. Dan bagi Ikhwan yang tidak duduk silakan ya. Nah, azan dulu kita silakan.